biayai masjid satu orang kan. Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal sebut datang ke beliau, karena beliau itu salah satu yang terkaya dari 5 orang yang terkaya di daerah itu. Satu-satunya terkaya dari 5 orang yang terkaya di daerah itu. Ini yang bercerita RW. Ternyata RW-nya juga termasuk yang sugih. Kata RW, saya lama di masjid, saya lama di 3M, nginap di sana. Kata saya, berapa lama? Adalah kurang lebih 9 bulan. Sakit paru-paru 9 bulan. Kita kalau berobat saja ketika itu jangan bawa duit 100-200 ribu. Kalau berobat bawa duit 100-200 ribu itu meroket suara dengan kebijakan mana yang nanti saya itu murah lagi, tinggal suntik 50 ribu cuma diminta 3M bawa duit tidak sana, jangan kurang dari itu, biasa pokoknya. Banyak diperwajib ini, tapi bukan DKI sekarang yang di sini yang aku mampu. Saya bikin 9 bulan di sana. Berapa habis duitnya? Tidak banyaklah 100 juta bisa. Kata saya, itu berarti rumah ini anak ada 5 dibuat, ini termasuk yang sugih di PRW ini. Kalau sanggup nginap di 3M. Akhirnya dipancing-pancing, terungkaplah usahanya apa, kemudian siapa yang paling sugih. Bisa-bisa di sana mancing karena semalaman berdiam di situ. Ada cakap jajapan dia. Akhirnya kami ini katanya di daerah sini 5 orang yang sugih, termasuk saya katanya. PLW sugih banyak orang. Cuman salah satu yang paling sugih saya pun terkejut kalau melihat rekeningnya. Jadi tiap minggu, kadang tiap bulan kami kumpul saling memperlihatkan rekening masing-masing. Nah, ini ada sombongnya Allah Alam, jadi Allah Alam itu hati orang masing-masing. Dan hati nikmat, tak sombong Allah. Akhirnya kata saya, siapa yang paling sugih? Ternyata katanya orang kita bugis ini rupanya. Orang kita bugis, orang yang biasa, kelihatannya biasa, kata ibu sama teknik, kayak seorang yang biasa, kayak tidak punya duit, karena memang penampilan dikumpul seperti itu. Tapi rumah tahu 2 pintu, 1 pintu untuk maghrib mengaji, 1 pintu untuk diamnya tahu, dia sendirian yang penuh. Pagar masjid dia yang bangun, WC masjid mewah dia yang bangun. Apalagi pokoknya setiap ada acara Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, tinggal bilang saja ke orangnya mau ngambil penceramah dari mana. Katanya mau ngambil penceramah dari Banjar, dari Pekanbaru. Ayolah ambillah duit ke rumah. Gampang ini yang hebatnya orang sugih. Jadi orang sugih kepatakan tak kemana, ada mulai acara hilangan. Jadi menawarkan, pokoknya ambil aja lah duit ke rumah. Tidak usah kita minta sumbangan, tidak usah bawa emak. Kalau kita seperti yang penjelasan itu masih bawa emak, ada malah RT. Salah satu RT di RW kami itu punya RT-nya, butuh RT-nya besar. Salah satu RT bawa ada acara maulid sumbangan, jadi RT yang bawa supaya lebih meyakinkan. Sekali RT mau masuk ke dalam rumah, ditutupnya rumah. Ini biasa kata RT. Baru mau masuk ke dalam pagar, tutupnya pintu. Yang namanya pagar bukan orang sugih. Pokoknya katanya tidak ada apa-apa, ambil jepit di rumah.
tahu dan berapa kekayaannya. Pokoknya kalau umpama dia Ustaz katanya, kalau pergi ke kebun, kalau kita bawa cangkul dia bawa kubil. Kalau kita seorang dia bawa sebongkong anak buah, bawa makanan untuk tengah hari, suruh anak buahnya tambah sebongkongan saja. Sepaling itu kebun dia sendirilah. Punya kapal 12 kapal. Itu bertahun-tahun ya. Belum bawa kelapa sendiri, belum bawa kelapa orang, banyak dan duitnya. Bayangkanlah berapa isi rekeningnya. Dia pun tidak pernah lagi pun berapa isi rekeningnya. Kita tanya berapa isinya, tidak mau dia cukup. Nah, ini termasuk orang yang memakmurkan masjid menurut isi. Ada lagi ulama mengatakan yang dimaksud memakmurkan masjid itu secara maknawi ialah orang yang sering berjamaah di dalam masjid. Ini pun termasuk, bahkan yang paling kuat adalah orang yang dianggap memakmurkan masjid. Maka nabil musyrikin ayyamuru masjid Allah. Tidak pantas, kata Allah, tidak ada pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid Allah, masjid Allah. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya orang yang di luar Islam tidak boleh menjadi pengurus di dalam masjid. Sebagian ada pendapat keras, bahkan tidak boleh menerima sumbangan, bahkan tidak boleh ikut kerja di dalam, bahkan di luar masjid. Itu salah satu pendapat. Pendapat lain, boleh dijadikan pekerja. Kablah ternyata orang di luar Islam kerjanya buruh. Apa kerjanya? Ngecor. Mereka boleh suruh ngecor, tapi di luar masjid tidak boleh masuk di dalam masjid, apalagi menjadi pengurus masjid, maka tidak diperbolehkan. Karena Allah mengatakan maka nabil musyrikin, tidak pantas bagi orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang dimaksud memakmurkan itu salah satunya tinggal diam di dalam masjid. Ulama mengatakan kalau di luar jadi buruh silahkan, tapi jadi pengurus maka tidak diperbolehkan. Syahidina ala anfusihim bil kufur, sedangkan mereka mengaku bahwasanya diri mereka tersebut adalah orang-orang kufur. Maka orang-orang di luar Islam jangan masuk masjid. Paling pasnya seperti itu, tidak diperbolehkan masuk masjid. Jangan. Itu yang paling pas. Walaupun ada di antara ulama yang memperbolehkan masuk dalam masjid, cuma kurang pantas. Tidak ada berlaku tidak ada amal bagi mereka. Ulaika habitat a'maluhum, amal-amal mereka itu sia-sia. Tidak ada yang namanya kesan sedikit pun mereka ketika masuk dalam masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak ada pahala sedikit pun. Wa binarihum khalidun, mereka kekal di dalam neraka Allah. Ini yang dikhawatirkan ulama aulia itu, mati su'ul khatimah. Karena kalau sudah mati su'ul khatimah, kekal di dalam neraka Allah. Wa finarihum khalidun, orang-orang di luar Islam itu kekal di dalam neraka. Maka ada hadis Rasulullah, akhiru ma yakhruju min nari jahannam rajulun yakhruju ba'da alfi sanah.
akhir-akhir orang yang keluar daripada neraka jahanam ialah orang yang keluar setelah 1000 tahun. Setelah mendengar hadis tersebut, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, mudah-mudahan itu adalah aku. Kata beliau, mudah-mudahan itu adalah aku. Sahabat lain bertanya, itu kan habis setelah 1000 tahun. Apa kata sahabat Umar? Bukankah masih bisa keluar? Karena yang dikhawatirkan itu permanen dan keluar sama sekali daripada neraka jahanam. Ini saking ketakutan sahabat Umar. Kalau bisa jangan seperti itu kita. Jangan sampai mengharap yang keluar dari neraka yang akhir-akhir. Kalau bisa jangan singgahlah dalam neraka. Bagaimana caranya? Tidak hidup di pacaran. Masih diberikan kesempatan hidup. Ini cara satu-satunya untuk memperbaiki amal, memancing rahmat Allah turun kepada kita. Karena Allah itu memasukkan kita ke dalam surga, bukan sebab amal kita. Amal kita banyak cacat, amal kita banyak tidak karuan. Ada malah seseorang yang bertanya, aku ini rajin beramal ibadah, dari halus sudah diperintah orang tua. Sampai umur Tuhan 50 lebih jawabannya. Cuma masalahnya katanya mulai paham dulu umur 30 tahun. Kira-kira yang mulai halus itu wajiblah dikodok. Kan berarti amal ini full sebenarnya. Cuma tersalah rajin beramal ibadah, wudhunya tidak paham. Bayangkan kalau kita dimasukkan ke dalam surga hanya dengan amal, tidak dapat pas kita banyak kurang amal kita. Untungnya itu kita masuk surga dengan rahmat Allah. Amal itu untuk memancing rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Kalau sudah Allah merahmati, maka udkhulul jannata dirahmati. Masuklah engkau dan Allah dalam surga dengan rahmat. Jadi bukan dengan amal, tapi amal itu memancing rahmat Allah. Maka pancinglah rahmat Allah berturun kepada kita dengan amal. Apa itu? Ya sewaktu hidup di dunia masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau yang sudah meninggal itu habislah sudah. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Yang ia usahakan putus. Artinya sampai di situ dalam kubur, kalaupun dia bisa baca Quran, kalaupun dia bisa sholat di dalam kubur, ibaratnya tidak dapat pahala lagi. Kecuali jariah-jariah dan jerikan orang lain. Jadi yang putus itu apa yang ia usahakan, bukan sa'yu ghairihi, usaha orang lain. Kalau usaha orang lain masuk ke situ. Cuma jangan mengandalkan usaha orang lain. Kalau orang lain tidak ada ingat lawan kita. 3 hari masih ingat, 7 hari mulai dia lupa sudah. 7 hari lah sudah mulai lupa sudah. Apalagi 100, apalagi 40. Kadang-kadang kita dengan tetangga kan lupa. Bertahun bertahun. 100 siapa? Mama meninggal. Yang meninggal sudah 100 hari kan sudah. Lupa sudah kita tetangga. Jadi jangan mengharap orang lain. Kita ni yang beramal banyak memelihara amal jariah. Makanya kiai Jawa itu senang ngawinkan orang. Kadang-kadang kita bingung apa nih kiai suka ngawinkan orang. Ternyata yang dipilih betul-betul paten. Modelnya tidak banyak, sedikit cuma paling 10 juta kawin. Karena di sana gampang kawin, jujur saja. Di
700 itu bila habislah kerja 30 juta dia dapat belum di samping dia kerjaan dapat 30 juta ada lengkap mungkin dapat 30 juta di paritaan bila yang kada kuliah itu 40 juta 45 juta kita kawikan dia ini ada santriwati ini orangnya kira-kira cocok dengan yang ini orangnya solehah, ini orangnya soleh, ini orangnya alim, ini orangnya alimah. Jodohkan tidaklah. Karena tanggungan masalah biaya perkawinan ini nanggung. Paling habis 10 juta, 20 juta, pesta. Habis dikawinkan, ini super keduanya, ini super. Ketika umpama dikawinkan, kira-kira kalau ini soleh-solehah, apakah mungkin anaknya ditelantarkan? Ada mungkin. Pasti dididik anaknya dengan anak yang soleh-solehah juga. 5 hasil perkawinan dua orang ini menghasilkan 5 anak. 5-5-nya soleh-solehah pula. Kira-kira ketika dia sudah yang 5 orang anak tadi, siapa dapat pahala? Mama abahnya dapat pahala. Kiai yang kawinkan, yang jodoh dan mama abah itu dapat pahala. Sama jadi yang namanya. Modalnya tidak banyak, 20 juta ya. Habis itu 5 anak ini kawin lagi dengan orang lain. Bercabang anaknya sampai 40, punya cicit. Seluruhnya soleh-solehah, siapa yang dapat pahala? Kiai dalam kubur itu dapat pahala hanya gara-gara kawinkan mama lawan abahnya. Karena pangkanya di situ. Oh, ini ternyata politik. Siasat ajarannya si kiai tadi. Rupanya nama diri yang ada di situ. Bukannya mengharap hanya kepada anak, tapi kepada anak orang lain. Untuk anak kan kadang-kadang kita bisa punya anak 5-nya kita didik. 5 anak kita yang kita didik, kalau kita sudah meninggal dia rajin beramal ibadah, masuk pahala dalam kubur. Tapi tidak mengharap hanya kepada anak, cari anak orang lain. Kayak apa caranya? Main jodoh nanti baik jodohkan. Hasil daripada 2 orang ini tidak mungkin ditelantarkan. Kadang-kadang kita lihat memang orang pilihan yang dijodohkan, bukan orang-orang biasa, orang-orang pilihan. Namanya mencari pahala, sumber pahala dan Tuhan setelah kita meninggal. Sebaliknya hati-hati. Man taraka waladahu jahilan fa kullu dhanbin 'amilahu kana 'alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anaknya jahilan dalam keadaan bodoh ilmu agama, tidak paham menutup aurat, tidak paham sekalian, tidak paham menjaga itu pada kulit, fakul dzambin 'amilahu kana 'alaihi. Tiap-tiap dosa yang dilakukan anaknya itu mengalir ke kubur orang tuanya. 5 anak, 5-nya parah. Tiap hari 5 anaknya meninggalkan sebaya. Kemana itu dosanya? Ngalir juga ke kubur orang tua. Maka kata Imam Al-Ghazali itu liman mata ma'ahu dzunubun. Beruntung orang yang mati bersamanya dosa-dosanya. Artinya ada kiriman dosa jariah, itu beruntung. Susahnya kita kiriman dosa jariah, tiba-tiba datang dosa jariah. Siapa yang katakan rupanya. Kadang-kadang kita dikalinya seperti itu. Ada diberi oleh Allah anak, sibuk mencari anak. Diberi oleh Allah setelah 9 tahun dapat punya anak. Yang 9 tahun diusahakan tadi, anaknya ternyata tidak dididik dengan baik-baik. Ibunya malah mencelakakan kita.
Jadi orang-orang musyrik tidak ada pantas memakmurkan masjid. Sebagian ulama mengatakan haram, tidak boleh orang musyrik masuk dalam masjid, tidak boleh menjadi pengurus, bahkan tidak diterima sumbangan-sumbangannya. Hanya boleh satu jadi pegawai, dan itu pun dibuat tukang cowok. Innama ya'muru masajid Allah, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, ialah orang yang ada iman dengan Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqama sholata, yang mendirikan salat, wa ata zakat, memberikan zakat. Ini dua macam ini jarang terpisah. Kalau zakat disebut, maka di awalnya ada sholat disebut. Kalau sholat disebut, kadang-kadang ada zakat disebut. Ini dua hal yang tidak pernah, jarang terpisah, sering terkait dua. Qama sholat wa ata zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka orang-orang yang beriman itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pantas memakmurkan masjid. Siapa? Seperti itu. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Sekalipun iman kita cuma kelas bawah, namanya iman. Kita ini iman, derajatnya iman. Amin billah. Siapa yang dimaksud derajat iman? Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang dimaksud orang yang mempunyai derajat iman itu ialah orang yang memantapkan hatinya dengan iman, namun masih timbul keraguan jika ada yang mengganggu. Itu namanya iman. Contohnya kayak kita ini lancar rezeki, boleh sumber rezeki perangon. Kita kan tahu orang kalau sudah imannya ketika yakin, tidak ada lagi standarnya apa aja. Jadi kayak baju pasang dalam itu kan apa aja, sama aja. Tapi kalau punya surut, lihat kondisi di bawahnya partai. Kalau di bawah partai itu banyak kumpul, nah bergerak-gerak bajunya. Jadi lancar, sini bergerak-gerak, tergantung mau jalan, sama jalannya. Ya surut, seperti itulah modelnya iman kita. Namun sudah lancar rezeki, boleh dilancar. Sekalinya surut, melamun anjak. Jadi iman kita itu harus kita akui seperti itu. Ada lagi di atasnya namanya ashabul muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka disebutlah iman mereka ini dengan yakin. Istilahul iman ala qalbi, imannya itu sudah menguasai hati sehingga tidak dimungkinkan ada keraguan-keraguan. Nah, orang yang seperti ini dia standar, netral, dicaci orang tidak merasa turun, disanjung orang tidak merasa naik. Nah, itulah perasaan aulia Allah kalau yang mengatakan. Kalau dihina orang tidak merasa terhina, biasa saja. Karena panas ada juga. Memang perasaan dia seperti itu. Disanjung orang disebut murah, kalau tidak merasa murah juga dia. Karena dia merasa seluruhnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dirinya pun hakikatnya tidak ada. Orang yang sampai kepada Allah
Nah itu standar dijanji, tidak dijanji, disanjung sama. Lihat diri kita masing-masing. Kira-kira kalau dihina orang tersanjung, ada sanjung. Merasa kan merasa. Kira-kira kalau dikira orang merasa. Disanjung orang terasalah naik terasa. Nah itulah iman kita. Ada sampai ketika itu. Kita ini orang-orang awam masuk. Karena merasa datang pada diri kita. Kalau kita salah itu datang daripada diri kita. Kalau kita betul itu datang daripada diri kita. Kalau perasaan aulia itu tidak ada lagi dirinya, seluruhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya mana? Nol, titik, tidak apa. Jadi rantah standar dihina orang boleh naik. Kesanggup jauh. Ketingkatan orang ini. Nah, sampai tingkatan ini, maka kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Wal ghaibu ka'annahu syahadah." Perkara gaib itu seakan-akan nampak. Seakan-akan, dia bukan nampak, cuma seakan-akan. Perkara itu cuma seakan-akan nampak. Kalau bahasanya ka'annahu syahadah, kalau dalam bahasa Arab ka'anna itu sudah ditauqid, ditasbih muakkad, penyerupan betul-betul mirip. Kalau sudah bahasanya ka'annahu syahadah, seakan-akan nampak, artinya memang tidak mungkin hilang. Kalau dia mengatakan nanti suatu ketika akan ada, suatu ketika akan ada itu nampak dia sudah tahun-tahun akan datangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada salah satu muridnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nanti akan ada 30 tahun akan datang salah satu muridmu yang menjadi wali besar. Itu beliau katakan sewaktu hidup beliau. Ternyata 30 tahun akan datang diamati oleh muridnya ini, memang ada muridnya itu, murid daripada muridnya itu yang jadi seorang tokoh yang besar. Ternyata itu sudah diisyaratkan 30 tahun sebelumnya oleh Syekh Abdul Qadir. Mana tingkatan paling tinggi? Disebutlah namanya tingkatan para nabi-nabi Allah. Kalau sudah sampai ke tingkatan Nabi dan itu sudah ditutup kecuali para wali-wali siddiq, maka katanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, "Wal ghaibu ayana." Perkara gaib itu nampak, bukan seakan-akan nampak, tapi nyata nampaknya. Makanya para nabi Allah termasuk Nabi Muhammad sering berkata, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang satu masa pada umatku. Itu kapan itu? Diucapkan sekarang 1447, berarti 1447 tahun yang silam diucapkan. Akan datang satu masa pada umatku, akan datang satu masa pada umatku. Ternyata sebagian hampir nyata. Bahkan ada sabda Nabi, bagaimana wahai para sahabat, jika nanti suatu ketika kalian melihat perzinahan itu seakan-akan berlaku di samping jalan. Sahabat bingung, apakah akan ada masa-masa seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Wallahi sayati." Demi Allah akan datang masa-masa seperti itu. Masa apa? Orang berzina kayak kucing kawin. Kucing kawin itu melihat orang tak ada betul. Bilanya anak kawin, seekor bini 3 laki. Nah, karena yang seekor dulu dapat tarik pulang seekor. Nah itulah akan datang suatu masa orang berzina itu kayak kucing kawin. Kalau di Indonesia dia betul. Tapi kalau dia berdiam di tempat sunyi, sudah ada berzina, cuma obat zina itu ada. Tapi kalau di luar negeri, yang bukan mayoritas Islam,
tepi desa sudah memang terjadi sudah di samping-samping jalan ada tempat gelap sedikit, ada yang berbuat di sana itu biasa. Ternyata ada memang masa-masa orang berzina itu seperti kucing kawin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Siapa itu? Orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah. Makmurkan masjid, bisa diambilkan, bisa duduk di dalam masjid baca Quran, malam pun ayo juga niatkan iktikaf, itu memakmurkan masjid. Bagi dua-duanya, infak masjid dia memakmurkan bangunan, kemudian apalagi memakmurkan dan datang ke masjid dia, maka dapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita amal yang diridhai olehnya, dan mudah-mudahan amal-amal kita tersebut bisa memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebagai hamba-hamba yang didekatkan kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma anzil 'alaina bi-sakaratil maut وتجاوز لنا والعفو عن الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahu Akbar, Allah